Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan kelompok 9. Anggota kelompok, perkenalkan saya Aulia Rizky Zilzan dengan NIM 4512422013. Saya Arina Faiza dengan NIM 4512422003. Saya Chelsea Banawati dengan NIM 4512422022. Saya Kaila Miftahul Zain dengan NIM 4512422012. Yang pertama, pengertian. Menurut Gubiah, pengertian kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi secara ajeg atau tetap dalam suatu daerah. Yang kedua, menurut Kirch, kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Kearifan atau wisdom secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi suatu kejadian, objek, atau situasi. Sedangkan lokal menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Secara umum, kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur dan adat kebiasaan yang telah mentradisi yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat secara turun-temurun untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Menurut Sartini 2006, kearifan lokal memiliki beberapa fungsi, di antaranya pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi sebagai pelestarian sumber daya manusia. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan sumber ilmu pengetahuan. Keempat, berfungsi sebagai petuah sastra dan pantangan. Kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Dan yang terakhir, bermakna etika dan moral, serta bermakna politik. Tantangan kearifan lokal. 1. Teknologi modern. Berbagai teknologi yang berkembang saat ini pada dasarnya memiliki potensi besar untuk merusak keseimbangan alam dan lingkungan. Berbagai bentuk eksploitasi terhadap alam kini sudah merupakan hal yang dianggap biasa. Begitu banyak elemen masyarakat hingga pemerintah mengadopsi berbagai teknologi untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran tanpa pernah memperhatikan aspek kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, jumlah penduduk. Robert Malthus dalam Suhartini menyatakan bahwa penduduk yang banyak merupakan penyebab kemiskinan. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tidak akan pernah terkejar oleh pertambahan makanan dan pakaian yang hanya mengikuti deret hitung. Adanya kebutuhan pangan yang tinggi menuntut orang untuk meningkatkan produksinya guna mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga melakukan modernisasi pertanian dengan melakukan revolusi hijau. Dalam revolusi hijau dikembangkan penggunaan bibit unggul, pemupukan kimia, pengendalian hama penyakit dengan obat-obatan, pembangunan saluran irigasi secara besar-besaran untuk pengairan, dan penggunaan teknologi pertanian dengan traktor untuk mempercepat pekerjaan. Yang selanjutnya, eksploitasi sumber daya alam. Tersingkirnya masyarakat asli atau indigenous people yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah eksploitasi, baik eksploitasi sumber daya hutan, sumber daya laut, maupun hasil tambang. Mereka yang telah turun-temurun tinggal dan menggantungkan kehidupannya pada hutan maupun laut, sekarang seiring dengan masuknya modal besar baik secara ilegal maupun ilegal yang telah mengeksploitasi sumber daya alam, maka kedaulatan dan akses mereka terhadap sumber daya tersebut terampas.
Yang terakhir, kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Masalah sosial yang bersumber dari kemiskinan dan kesenjangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor lain. Kemiskinan bukan saja menjadi masalah di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang. Masalah kemiskinan juga mempengaruhi orang bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, meskipun tindakan tersebut kadang bertentangan dengan aturan atau norma-norma yang sudah ada ataupun berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Manusia dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan, mengembangkan kearifan lokal berupa pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas serta peralatan sebagai hasil abstraksi pengalaman yang dihayati oleh segenap masyarakat menjadi pedoman atau kerangka acuan untuk melihat, memahami, memilah-milah gejala yang dihadapi serta memilih strategi bersikap maupun bertindak dalam mengelola lingkungan. Peran aparat desa dan masyarakat. 1. Diadakannya penyuluhan oleh pejabat desa tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan menjaga lingkungan di tingkat kecamatan hingga desa. 2. Memberikan sosialisasi pentingnya menjaga kearifan lokal, serta memberikan pelatihan tentang cara-cara mendaur ulang sampah kepada masyarakat. Yang ketiga, menerapkan larangan untuk menggunakan sumber daya secara sewenang-wenang dan memberikan sanksi bagi pelakunya. Yang keempat, memberikan pelatihan tentang upaya pelestarian lingkungan. Dan yang kelima, terus melaksanakan tradisi dan adat dalam menjaga kearifan lokal. Contoh dari kearifan lokal yang pertama yaitu hutan larangan. Hutan larangan adalah hutan yang menurut aturan adat tidak boleh ditebang karena fungsinya sebagai persediaan air sepanjang waktu untuk keperluan masyarakat. Selain itu, kayu juga dipandang sebagai perisai untuk melindungi masyarakat yang di sekitar hutan dari bahaya tanah longsor. Apabila ada warga yang membutuhkan kayu, harus minta izin lebih dulu kepada ketua adat melalui para pemangku adat. Kearifan ini masih banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia, tentunya dengan aturan yang berbeda atau kepercayaan berlainan, misalnya suku Baduy di Banten. Dua, sungai, anak sungai, lubuk atau kali larangan, daerah terumbu karang. Menjaga aliran sungai agar tidak tercemar dari bahan atau benda yang bersifat memusnahkan binatang seperti halnya warga masyarakat, tidak boleh menangkap ikan dengan cara pengeboman, memakai racun, memakai aliran listrik, dan lain sebagainya. Untuk panen ikan, pemangku adat membuka larangan secara bersama-sama masyarakat dan hasilnya selain untuk masyarakat juga sebagian untuk kas desa. Biasanya kawasan ini dibuka sekali setahun atau sekali 2 tahun tergantung kesepakatan bersama. Misalnya di Minang, ke Banda Larangan, dan Mandailing Natal di Lubuk Larangan. Yang ketiga, tabek larangan atau tebat larangan, yaitu kolam air yang dibuat secara bersama oleh masyarakat pada zaman dahulu untuk persediaan air bagi kepentingan masyarakat, dan di dalam tabet tersebut juga dipelihara berbagai jenis ikan. Sekian materi yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.